Semua nabi dikasih jatah doa yang pasti dikabul. Minta apa aja pasti dikasih. Semua nabi diberi kesempatan oleh Allah. Doa, permohonan yang silahkan engkau memohonnya dan pasti akan Allah kasih. Para nabi berdoa dengan kesempatan doa yang Allah berikan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau nyatakan wa addakhiru lahu wa addakhiruhu, dan aku simpan jatah doa itu untuk siapa? Untuk dirinya, untuk semata-mata keluarganya? Tidak. Aku simpan doa sakti itu untuk umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku simpan jatah doa yang paten itu semata-mata untuk umatku. Sehingga beliau mengatakan syafaatku li ashabil kabair min ummati. Syafaatku, pertolongan yang aku akan berikan atas izin Allah, aku akan berikan kepada umat-umatku bahkan dari kalangan pendosa. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kita sebagai orang-orang mukmin, bahkan lebih dari kita memperhatikan diri kita sendiri. Kita memperhatikan kita betul. Tapi kita seringkali ketika memperhatikan diri kita memperhatikan istri kita memperhatikan anak-anak kita. Tapi perhatian yang kita berikan khususnya untuk diri kita sendiri saja, itu sebatas perhatian yang sebenarnya manfaatnya itu kecil. Kita mengurus diri kita, apa yang kita urus? Sebatas kesehatan, sebatas makanan enak, sebatas kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi dan hawa nafsu belaka. Kita tidak mempentingkan, tidak kurang perhatian kepada diri kita yang sebenarnya menjadi kebahagiaan abadi di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya barokahnya acara maulid ini, ibadah kita lebih meningkat. Amin. Kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala lebih kita perhatikan. Amin ya rabbal. Dan juga tentunya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita tingkatkan. Amin ya rabbal. Jadi sekali lagi, kita kepada diri kita sendiri pun perhatiannya masih terbatas. Sebatas kesenangan yang sifatnya semu, sebatas kesenangan yang sifatnya sementara, paling ngurusin makan kita, ngurusin sehat jasmani saja. Kita terhadap diri kita sendiri saja kurang perhatian hakikat penyebab kebahagiaan abadi nanti. Dengan kita kurang perhatian baiknya salat kita. Padahal baiknya salat kita mengantarkan kepada kebahagiaan abadi. Kita kurang perhatian kepada ruhani kita. Namun alhamdulillah hadirin, tentu perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan para sesepuh yang mengikuti pendahulu kita semuanya, khususnya Syekhul Mukarram, terus berhidup dengan kehidupan dengan bimbingan rohani juga. Alhamdulillah. Dan itu sekali lagi hadirin wa hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatian kepada kita sebagai umatnya itu masya Allah. Aula bi anfusihim. Rasulullah memperhatikan kita melebihi kita memperhatikan kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu kita sangat bersyukur sekali sehingga kelahirannya menjadi kenyataan kemuliaan yang paling tinggi dan paling sempurna. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat-sifat perhatian yang besar yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk umatnya. Rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah sangat mau menanggung apa? Bebannya siapa? Beban dirinya bukan, beban keluarganya bukan. Ma 'anittum, segala sesuatu yang menjadi beban kalian, Rasulullah azizun mau menanggungnya. Tidak hanya di dunia, tidak hanya di barzah. Mudah-mudahan di barzah kita jumpakan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di akhirat nanti Rasulullah menggambarkan mathali inna mathali bikum, sesungguhnya perumpamanku terhadap kalian semuanya itu digambarkan seperti
ketika di malam hari seseorang di tengah api unggun, ketika seseorang di tengah api unggun kemudian tiba-tiba kuda yang mereka miliki, jadi ada beberapa orang kemudian ada kuda yang menjadi kendaraannya. Kemudian ketika api unggun dinyalakan, kemudian tiba-tiba kuda itu terjatuh di api unggun yang besar itu. Sehingga orang-orang yang di sekitarnya itu berusaha menarik kuda itu dari tengah api. Berat tentu karena kuda besar, ditarik berusaha sekuat tenaga sekiranya kuda ini jangan sampai terbakar. Berusaha ditariknya walaupun kuda itu berat, tapi berusaha jangan sampai mati terbakar. Dan ketahuilah Rasulullah SAW menyatakan, saya terhadap kalian semua seperti itu gambarannya nanti di akhirat nanti. Dikala umatku dengan kesalahannya waktu di dunia mendapat konsekuensi siksa, Rasulullah SAW tidak akan tinggal diam, beliau akan terus berusaha menariknya. Terus tidak pernah putus asa untuk Rasulullah berusaha menarik umatnya satu demi satu. Yang baik tentu yang baik dengan kebahagiaan yang besar, bahkan walaupun dengan dosa yang besar. Bukan berarti kita bebas berdosa karena Rasulullah akan menariknya, tidak demikian. Karena tetap saja ketika kita menjadikan susahnya Rasulullah SAW, Allah pun tidak akan ridho. Sehingga ya salah satu yang perlu kita usahakan adalah terus bagaimana berusaha membahagiakan hati Rasulullah SAW. Tapi yang jelas Allah demikian kasih sayangnya yang sangat besarnya. Beliau sampai menggambarkan demikian. Terus akan Rasul berusaha tarik satu demi satu. Makanya sampai Rasulullah mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku nanti aku akan berikan kepada pendosa-pendosa dari umatku. Mudah-mudahan kita semuanya tidak terhalang dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Masya Allah. Azizun alaihi ma'anitum. Rasulullah sangat mau menanggung beban dari beratnya kehidupan umatnya. Dunia dan akhirat. Allah tidak putuskan nikmatnya, kenikmatan kebahagiaan Rasulullah dengan umatnya. Allah tidak putus dengan meninggalnya. Allah tidak memutus dengan kenyataan Rasulullah pindah ke Rafiqil A'la, tetap Allah tidak putus kebahagiaannya, tetap bisa disambung dengan umatnya. Tinggal kitanya jangan sampai memutus dengan Rasulullah. Tinggal kitanya jangan sampai putus hubungannya dengan Rasul, karena Allah tidak memutus Rasulullah dengan umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah tidak memutus. Sehingga Allah memerintahkan umatnya untuk terus satu hari satu malam, sehari semalam paling tidak kontak Rasulullah 5 kali. Rasulullah mewajibkan kita untuk menyapa Rasulullah sehari semalam paling tidak 5 kali. Kapan kita menyapa Rasulullah? Di dalam sholat kita diperintahkan untuk menyapa Rasulullah, kalau tidak sholatnya tidak sah. Di dalam tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kemudian apa yang kita baca? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah sapaan yang Allah wajibkan kepada kita untuk menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan sesuai dengan artinya. Assalamu alayka, apa artinya? Salam untuk engkau ya Rasulullah. Jangan jauhkan Rasulullah. Allah perintahkan Rasulullah itu didekatkan dengan dhamir mukhatab, ka engkau. Apa artinya engkau? Jauh atau dekat? Engkau jauh atau dekat? Dekat. Terlihat atau tidak? Di hadapan atau di belakang? Allah perintahkan untuk pakainya dhamir kaf mukhatab, ka engkau. Hadirkan engkau ketika kita mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allah perintahkan, kalau tidak salatnya tidak sah. Assalamu alayka. Hadirkan dalam hati, memang kita ini diberi melaksanakan perintah Allah menyapa Rasulullah dengan salamnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu menjadi kebahagiaan Rasulullah, karena kebahagiaan Rasulullah itu terletak dalam kebahagiaan umatnya. Sehingga Allah tidak putuskan Rasulullah dengan umatnya, tetap umatnya salam, dan Allah juga persilahkan Rasulullah tetap bisa tetap diberikan kesempatan untuk menjawabnya. Apa kata Rasulullah? Tidaklah seorang hamba muslim salam kepadaku, tidaklah seseorang beruluk salam kepadaku, illa raddallahu ruhi fa'aruddu alaihi salam. Tidaklah seseorang bersalam kepadaku kecuali Allah kembalikan nyawaku dan aku jawab salamnya. Sallu ala Nabi Muhammad.
Allah memberikan kesempatan Rasulullah menjawab salam dari umatnya. Hadirkan hati kita ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Itu kewajiban yang besar dari Allah, paling tidak sehari semalam 5 kali. Itu kita tetap hanya menghitung tahiyat akhir saja. Yang kalau dengan tahiyat awalnya juga beberapa kali dengan sholat sunnahnya. Hadirkan Rasulullah yang memang Allah perintahkan untuk dihadirkan. Dengan apa? Dengan Allah perintahkan domirnya pakainya mukhatab bukan ghaib. Domirnya itu engkau bukan dia. Bukan ya Allah mudah-mudahan salam untuknya. Bukan itu perintah Allah. Tapi Allah perintahkan apa? Sampaikan salam kepada engkau untuk engkau ya Rasulullah ya ayuhan nabiyyu. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu juga menjadi kenikmatan yang sangat besar untuk kita semuanya tentunya. Alhamdulillah. Allah berikan kesempatan kita di dalam hidup di dunia ini yang walaupun tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak putuskan kita tetap bisa menyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah syariatkan salawat dan salam. Ini adalah syariat dari dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan umat Rasulullah bisa menyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat Al-Habib Al-Habsyi mengatakan salatan yattasilu bihi ruhul musalli alaihi bih. Salawat adalah alat untuk orang yang melakukannya akan punya hubungan sambung ruhnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan semata-mata ta'ziman. Sekali lagi kita lakukan niat ta'ziman, mengagungkan sosok yang memang harus diagungkan, mengagungkan kelahiran sosok yang memang sangat agung, mengagungkan kehidupan sosok yang memang sangat agung kehidupannya, mengagungkan akhlak sosok yang paling agung akhlaknya dengan keagungan akhlak yang Allah puji langsung, wa innaka la'ala khuluqin azim. Mudah-mudahan kebaikan yang sangat besar ini kita niatkan sebagaimana kita berniat sebagaimana para pendahulu kita, khususnya Syekhana Al-Mukarram berniat di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan niatnya para orang tua kita salafun salihin, khususnya Al-Habib Ahmad juga, dan guru-guru kita di dalam berniat bermaulid, kita niat dengan niat-niat beliau semuanya. Allah yudkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqna fi akhlaqihim wa anna Allah yudu alaina min barakati wa salafin wa anna Allah yarzuqna bi dzikra maulidina wa sallam bima razaqallahu ala salafina salihin birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala fi lailatul Jum'ah, atau pada malam hari Jumat ini kita bisa berkumpul bermuwajahah memandang wajah guru-guru kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh al-wadi'i burhanuh al-mabsudu fil wujudi karamuhu wa ihsanuh.
Yang pertama-tama saya hormati guru kita semua, orang tua kita atau khalifah dari Syekhul Mukarram Aba Ismail, Aba Umar, Aba Ismail, Aba Ahmad, yang sekarang mungkin khalifah beliau yakni Aba Hasan, dan semua keluarga beliau, saudara-saudara beliau, Abah Ali, Abah Iqbal, yang saya tidak sebutkan satu persatu, dan penceramah kita. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan dalam segala urusan-urusannya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa yang saya cintai orang tua saya, ibu kita semuanya, Umi Misri, istri dari guru kita Aba Ahmad. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan putra-putri Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Ismail bin Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Toha bin Yahya, mudah-mudahan keturunannya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah mendengar ya dari ceramah guru kita. Mudah-mudahan kita bisa jalankan di dalam rumah tangga kita. Pulangnya kita dari tempat ini kita membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh koreksi orang lain, tapi kita koreksi diri kita sendiri. Jangan banyak koreksi orang lain. Orang lain berbuat salah dibesar-besarin, giliran kita yang salah dikecil-kecilin. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, waliyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak panjang lebar, alhamdulillah. Ya, pada malam hari ini yakni haul sekalian haul Sayyidil Walid Aba Ahmad bin Ismail bin Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Toha bin Yahya yang kedua. Ya, kita secara tidak langsung, tidak sadar sudah 2 tahun ditinggalkan oleh beliau. Ya, yang mana beliau sangat gigih dalam majlisnya beliau, dakwah kemana-mana beliau, sampai ke Bandung, sampai ke Tasik, sampai ke Majalengka, ke Tegal, ke Pekalongan, Semarang. Beliau sangat gigih. Ya, demi apa? Demi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini insyaallah beliau hadir di tempat ini. Karena kita meyakini bahwasanya kita meyakinin ruh para aulia salihin, ruhnya orang-orang soleh insyaallah bisa hadir. Ruh Sayyidi Syekhul Mukarram Aba Umar, Aba Ismail, Aba Ahmad, insyaallah beliau hadir, yang akan memintakan kepada Allah, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini murid-muridku ya Rasulullah, beri syafaat dia ya Rasulullah. Ya, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita harus meyakini ini hadirin. Ada orang yang tidak meyakinin ziarah, fadhal, silahkan. Tapi kita diajarkan oleh kakek kita, orang tua kita, guru-guru kita, kita ziarah ke makam para aulia-aulia salihin. Betul nggak? Ya kan? Ada yang nggak mau ziarah, silahkan. Tapi alhamdulillah kita diajarin ziarah sama guru-guru kita. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama saya banyak ucapkan banyak terima kasih para donatur yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Dengan terselenggaranya acara ini, mudah-mudahan kebaikan antum dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyumbangkan sayuran, ada yang menyumbangkan daging dan macam-macam, dan keuangan dan yang lain-lain, insyaallah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak pernah lupa dengan jasa-jasa umatnya. Pada malam hari ini kita memperingati kelahirannya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barik alaihi wa ala alihi. Yang kita harapkan cuma satu, kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi diterangkan oleh Habib, ya, Nabi sedih kalau umatnya masuk ke dalam api neraka. Ditarik sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Insya Allah dibantuin oleh Syekhul Mukarram, Aba Umar, Aba Ismail, Aba Ahmad. Insya Allah kita akan selamat di akhirat nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tanpa guru, gurunya setan. Na'udzubillah waliyadubillah. Kita hidup harus punya guru. Nggak boleh belajar sama Mbah Google. Dikit-dikit Google, harus punya guru. Guru Futuhal Arifin yang membukakan pintu-pintu langit, insya Allah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, guru kita alhamdulillah sanadnya jelas. Abah Hasan, ya kan, Abah Ahmad, Abah Ali, Abah Iqbal, Abah Ismail, Abah Umar, sampai datuknya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabarik alaihi. Kita harus meyakini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Allah yarhamu Abah Muh Ayib Muh Jaga Satru, seorang alim, alamah yang banyak ilmunya, yang banyak menyelamatkan umat. Tanpa beliau umat akan tersesat, waliyadubillah. Kita diajarkan supaya hidup kita ini tertib. Hidup di dunia ini simple, Pak. Kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Selesai sudah. Salat 5 waktu jangan tinggal, kerjakan wajib, shaum Ramadan. Yang mampu hajjul baiti man istata ilaihi sabila, yang enggak mampu enggak wajib haji. Yang mampu yang wajib haji, ya. Itu makanya saya tidak panjang lebar. Alhamdulillah kita punya guru, kita yakinin. Ya. Yang belum ziarah ke Abah Ahmad. Mudah-mudahan pulang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bibarakatil Habib Ahmad bin Ismail bin Umar bin Yahya. Minta sama Allah wasilah perantaranya. Ya. Saya ya Habib al-afu minnak. Saya terakhir ketemu Abah 2 hari sebelum meninggal. Abah nunjuk ke tembok, ya Agil Abah Umar, iya Abah, Agil Abah Ismail, subhanallah. Abah sudah dijemput sama datuk-datuknya. Demi Allah Abah bicara seperti itu sambil menunjuk tembok. Agil Abah Umar, Abah Ismail, iya Abah, iya Abah. Itu dijemput sama datuk-datuknya. Ya, datuknya menyambut dengan gembira. Tinggal kita yang belum hadirin. Kulluh nafsin za'iqatul maut. Presiden mati, orang kaya mati, orang miskin mati, semuanya mati. Tinggal tunggu giliran saja. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa amal kita ini? Kalau beliau Sayyidil Walid Abah Ahmad, subhanallah, saya mendengar ceritanya, nggak ada yang tahu sampai beliau meninggal tuh, nggak ada yang tahu, sudah jalan sendiri. Nggak pakai dituntun syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jalan sendiri, nggak perlu dituntun. Ada nggak Pak kira-kira kalau orang yang meninggal dituntun, kira-kira ada nggak Pak? Ada nggak? Ada yang nggak mati-mati, waliyadubillah. Iya, nggak tahu punya ilmu apa. Tapi Sayyidil Walid Abah Ahmad, beliau jalan sendiri, dijemput sama datuk-datuk beliau radhiyallahu anhu wa arda. Hadirin, saya tidak panjang lebar. Alhamdulillah sekarang diteruskan oleh khalifah beliau, yakni Sayyidil Abah Hasan bin Ismail bin Umar bin Yahya yang akan memimpin maulid. Ya, mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kula bodo anak kang nuntun. Alhamdulillah kula bodo anak kang nuntun. Dunia akhirat pasti mulia ora gatun. Dunia akhirat pasti mulia. Alhamdulillah angsal fadale pangeran. Alhamdulillah angsal fadale pangeran. Allah paring rahmat salam kanugrahan Allah. Kanugrahan orang nana dalan oleh kanugrahan
aranana dalan oleh kanugrahan yen ora nurut ning gurune kula bonggan yen ora nurut ning gurune kula bonggan guru nungtun kasugihan dunya akhirat guru nungtun kasugihan dunya akhirat yen galama pada ngaji ning syahadat yen galama pada ngaji ning syahadat ngaji syahadat ilmune dadi manfaat ngaji syahadat ilmune dadi manfaat nyelamatakan ning badan dunya akhirat nyelamatakan ning dunya akhirat. Nah itulah para bapak, para ibu. Sekarang kita dengarkan Abah Ali Ausad mau memberikan pencerahan. Sabar nggih? Sabar mboten? Sabar, alhamdulillah. Niki wonten kesempatan saya. Mangga Abah Ali Ausad kami persilakan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib, para syaraif, wabil khusus keluarga Abah Ahmad bin Ismail bin Yahya yang hari ini kita sama-sama haul peringati wafatnya. Semoga kita semua dari rumah ke sini niat karena Allah Subhanahu wa taala ingin tadi yang sudah disebutkan oleh Habib Umar Mukhdar bin Yahya. Beliau salah satu habaib yang sering beberapa kali saya dengar ceramahnya dan saya sangat mengidolakan beliau. Alhamdulillah kita di sini ingin menghormati untuk bergembira, bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga amalan ini yang sudah dari turun temurun di setiap tanggal 7 malam 8 Rabiul Awal kita di Panguragan ini muludan. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan menjadikan wasilah
kita layak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari siang ya, kita dari siang terus sampai ini menjelang akhir acara, nanti ditutup dengan baca Maulid Nabi. Kami mengajak khususnya bagi diri kita sendiri, diri kami sendiri, ayo kita niatkan lagi karena Allah, jangan niat selain Allah. Kami juga sering memperingatkan, ini yang model kayak gini boleh, tapi jangan merusak dari niatnya. Ini tabarruk boleh, tapi yang model kayak gininya ini harus diluruskan niatnya. Tawassulnya itu harus betul-betul taqarrub ilaih, mendekatkan diri kepada Allah melalui cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya sudah ada semua, tadi sudah disebutkan dari kelahirannya semua. Beruntung sekali kita menjadi umat Nabi, sehingga setiap sisi kehidupan Nabi kita ini sudah tenar dulu. Bahkan sebelum adanya alam nasut ini, beliau sudah diciptakan lebih dulu. Saking tenarnya, sebelum Nabi Adam sudah ada beliau. Sampai sebelum dilahirkan secara jasad. Nanti di Barjanji itu, ya, sebelum dilahirkan itu sudah khabar gembiranya kepada seluruh makhluk. Luar biasa. Sampai lahir, sampai anak-anak, bayi, itu ada ceritanya. Sehingga bagaimana kita ngurus bayi, Nabi kita itu beri contoh. Ketika kita anak-anak, atau kita punya anak-anak, bagaimana mengurusnya, ada contohnya. Ketika kita remaja, ada contohnya, luar biasa. Beruntunglah kita jadi umatnya. Lebih beruntung mereka yang menjadi para sahabatnya. Tetapi jangan iri kepada mereka, karena bisa jadi ketika kita lahir di zamannya Nabi, kita bukan jadi sahabatnya, bisa jadi Abu Jahalnya. Beruntunglah kita hidupnya di sekarang ini. Allah, beruntungnya. Dan kita malam ini akan memperingatinya, sehingga mudah-mudahan dari sini tadi, mudah-mudahan doanya Habib tadi dikabul, kita sudah semakin baik, semakin meningkat ibadahnya. Uswatun hasanah, pengen berumah tangga ada contohnya, menikah ada contohnya. Orang Kristen itu sangat sulit, bagaimana Nabi Isa menikah, nggak ada ceritanya. Orang Yahudi itu akan sulit, dapat contoh yang terbaiknya tidak ada. Karena tidak ada nabi yang semuanya lengkap. Maka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terutama lagi contohnya lengkap, tidak hanya zahirnya saja. Nabi kita tadi akhlaknya. Karena agama ini bukan permainan kata-kata. Bukan angan-angan. Maka Nabi kita betul-betul bertanggung jawab menuntun umatnya dari zahir sampai batinnya. Maka terusannya siapa? Yarju, hamba-hamba yang menginginkan Allah.
yang pengen makrifat kepada Allah, yang menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah, seperti halnya Nabi, dikasih resep. Karena kita ini potongannya bukan potongan yang model luar biasa tadi. Ya, kalau Nabi sedikit-sedikit bertaubat. Kalau kita ini sedikit-sedikit punya salah. Tak enggak? Iya tak enggak? Kalau Nabi penuh kasih sayangnya kepada seluruh alam ini. Kalau kita sedikit-sedikit merusak alam. Allah. Maka kalau pengen berubah seperti Nabi, maka dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Pengen dapat Allah, pengen mengenal Dia, maka tidak ada jalan lain. Fattabi'uni kata Nabi. Ikuti Nabi, zahirnya dan batinnya. Ucapan beliau, ulama sebut syariat. Kelakuan beliau disebut dengan tarekat. Keadaan beliau disebut dengan hakikat. Sayyid Ahmad Al-Kuhani dalam kitab Al-Mulya Al-Fakir yang berisi tentang jurmiyah tasawuf. Kita ada jalannya. Wa dzakarallaha katsiro. Di antaranya adalah dengan berzikir. Ketika kita menjauh dari yang diridhoi oleh Allah, karena kita ini tempatnya khoto wanisya. Tempatnya khilaf, salah, lupa. Tahu sudah benar kita semua. Pernah salah enggak? Setiap hari apa jarang-jarang? Allah. Ayo mangga melalui momentum peringatan Maulid Nabi ini kami mengajak khususnya bagi diri kami sendiri. Resepnya zikir. Ingatlah kepada Allah karena Nabi sangat terhubung dengan Allah. Tidak ada yang melebihi kedekatannya, hubungannya kepada Allah melebihi Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua gerak Nabi Yuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu pergerakannya bukan nafsu. Beliau itu apapun yang dia lakukan itu atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan kita, setiap yang kita lakukan selalu dorongannya itu dicampuri dengan hawa nafsu. Bahkan yang nampaknya amalan-amalan terbaik pun sejatinya adalah nafsu. Mari. Az-zikru ruknun. Zikir itu rukun yang ruknul qawiyyu
fil qaumi wa hiya aslul waliyah. Imam Qusairi itu di Risalatul Qusairiyah, zikir adalah rukun yang sangat kuat bagi kaum kami, yaitu kaum para sufiyah, orang-orang yang berupaya untuk mencontoh Nabi dari zahir dan batinnya. Dan zikir itu adalah usul, pokok yang paling utama dalam mencapai derajat kewalian. Alhamdulillah kita ini dikasih zikirnya banyak ya. Banyak ya? Dari asar sampai maghrib sampai nanti asar lagi zikirnya ada enggak? Ada. Tapi dilakukan enggak? Dilakukan enggak? Allah, mudah-mudahan pulang dari sini kita semakin banyak berzikir kepada Allah. Maulid Nabi ini menjadi manfaat bagi kita. Untuk berzikir sejatinya adalah kemampuan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi setelah banyak zikirnya, jangan sombong. Saya murid Abah Umar, bisa akeh zikire. Saya riadonya sekian tahun berpuasa, sekian. Lah, tidak begitu. Ngaji syahadat itu enggak begitu. Semakin dia berzikir, maka semakin hanya Allah saja yang dia inginkan. Karena menyadari bahwa dirinya adalah rusak, maka tujuannya adalah yang kekal. Yarjunallah. Dalam ayat lain, liman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Jadi guru kita pun sudah mendidik kita. Tadi alhamdulillah bersyukur kita ini ditarbiyah. Tarbiyahnya sudah lengkap, tinggal kitanya nih. Apakah semakin banyak zikir, apa semakin lembut hatinya, apa semakin sombong? Dikasih pakaiannya pakaian sunnah, apakah semakin mengikuti Nabi, akhlaknya Nabi, apa mengikuti akhlaknya binatang? Nah, ini beruntung kitanya punya guru, punya yang bimbing, yang memenuhi persyaratan. Guru kita paham dengan aliman alal faraid, arifan mujahadatun nafas, arifan ala tazkiyatun nafas. Kemudian tadi kata Habib Aqil, bersanad ma'zuna min syekhihi, karena syarat mursyid itu 4 ya. Paham tentang hal-hal yang wajib, ilmu fikihnya harus benar, tahu ilmu fikihnya. Nah kita nih alhamdulillah ya, nggak belajar fikih mateng tapi disuruhnya sampai fikih tasawuf nih, sorban jubah gitu. Tapi awas, hati-hati nanti terakhir yang nggak enaknya tuh. Semua sunnahnya suruh cinta kepada Nabi, mengikuti Nabi, sehingga berharap cinta kepada Allah, dicintai oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah. Tapi kitanya kadang-kadang mencontohnya kadang-kadang cukup di casing. Mujahadatun nafasnya, tazkiyatun nafsnya enggak. Ayo kita suruh sholatnya khusyuk,
Karena tuntunan Syekhuna ini ruhe sholat, ananonem kang percaya, khusyuk hudur, ya, roja, haya, haibah, itu sudah ada. Nah, doman kita itu sudah ada semua. Kemudian kita harus betul-betul, mohon maaf agak lama mungkin dikit. Kalau sudah bicara agak terus gitu. Mohon maaf. Katanya masih banyak waktu jam. Karena niatnya bukan apa-apa, ayo diniati karena pengen belajar. Belajar tidak hanya zahirnya saja yang putih-putih ini nih. Tapi batin kita supaya putih. Tadi abamunya tuh, maghrib tuh, ngaji syahadat, kudu sabar, lan tawakal. Itu sifat-sifatnya Nabi itu. Kata orang sufi itu makomat. Taubat, ya, sabar, warido, tawakul, tawakal, syukur. Itu karena ngaji syahadat kudu sabar lan tawakal. Setelah tobat itu, kalau Imam Ibnu Arabi, yaqdhah, sadar dulu saya ini banyak salahnya, ilmu saya banyak tapi tidak diamalkan. Sedangkan kata Nabi harus diamalkan. Mengajak orang ikhlas, kitanya enggak ikhlas. Mengajak orang siddiq, kitanya enggak siddiq. Al ilmu bila amalin jununun, kata Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin. Ilmu tanpa amal itu kegilaan, orang edan. Wong edan. Kata Sayyidina Ali, al ilmu bila amalin kasyajarin bila samari. Tetapi awas, al amal bila ilmi wala yakun. Tidak dibenarkan melakukan sesuatu, beramal tanpa ilmu. Makanya suruh ngaji, suruh terus ngaji. Habib ini ngaji semua. Dan mari pelan-pelan, satu-satu kita benahi. Kuping matane aja buras. Kuping, mata aja buras. Cangkeme ngucap, atine jalan. Pribe? Cangkeme ngucap, atine jalan. Pribe? Tak, aduh awak kagila-gila bodone, tiwas pegel ibadah langka kanggone. Itu awas, perbandingannya di situ. Ketika kita tidak waspada, ada orang ceramah, aliman saya. Nah, mulai itu. Kalau yang nggak waspada, nggak sadar, itu sedang merasa lebih baik dari orang lain, nggak kerasa digrogoti. Kemudian nanti disusupi hasudnya. Itu amalannya habis semua. Sholatnya, tahajudnya, mengerikan. Ya Allah, hindarkan dari semua itu. Semoga tobat kami diterima ya Allah. Kemudian tidak mampu mujahadatun nafas, tidak mampu melawannya, diterusin malah bumbuin orang kadang-kadang. Iya itu tuh ngajinya sih, akhirnya ghibah, masya Allah, itu kelakuannya siapa? Kelakuannya siapa kamu kononku? Anak tetangga, ya, waduh, duduk jamaah sahadaten. Awas nih. Kemudian kitanya nggak suka, diterusin, nggak waspada. Membenci orang itu penyakit besar, karena nantinya dengki itu bahaya luar biasa, takabur nantinya, nanti hasud, nanti akhirnya terus di hadapan dia melakukan supaya riyaknya terus jalan. Itu makanya Imam Ghazali memperingatkan, awas,
ada dosa yang zahir, ada dosa yang batin. Dan hati-hatilah dengan dosa yang batin tadi. Karena dia lebih berbahaya dan sulit untuk ditundukkan. Kalau kitanya nggak muhasabah, muraqabah, tidak bergaul dengan yang soleh, maka kita sulit. Jadi alhamdulillah kita semua duduk di sini dalam rangka mengembalikan, ngecas hati kita agar terhubung dengan Nabi Yuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berupaya mencontoh dohir dan batinnya belajar pelan-pelan. Tadi ada guru, ya gurunya sudah ada. Tinggal kitanya mau apa enggak. Belajar, sangka mengucap, hatinya Allah, 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 Allah. Belajar. Minimal ma'rifatul asma aja dulu. Asma aja dulu. Imam Junaid. Ma'rifat tahap awal itu apa? Semua asar kembali kepada asma, sifat, af'al Allah. Udah kita jangan kejauhan dah. Asma aja. Hudurul qulub, belajar menghadirkan Allah di dalam hati. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin ya Allah. Nanti baca maulid kita boleh memikirkan seakan-akan Nabi ini hadir di sini. Guru-guru kita hadir di sini. Jadi kita betul-betul Allah ya Rasulullah. Itu bukan karena pengen ngereng-ngereng dianggap merdu, bukan. Tapi menghadirkan Allah dan Rasulnya di dalam diri kita. Allah ya Rasulullah. Kalau bisa nangis. Tapi zaman akhir jarang yang nangis. Karena saking qaswatul qulub, keras hatinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah. Yang tidak benar dari nafsu saya pribadi, mudah-mudahan dimaafkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhaiminan barisane ingkang lampang, muhaiminan barisane ingkang lampang, eling Allah Rasulullah ingkang menclang, eling Allah Rasulullah ingkang manclang ati, rasa obah sing pangeran, rasa obah sing pangeran, mata ningal Rasulullah ning adapan, ning adapan muhaiminan, madap ning kanjeng Nabi. Pengen maris ning anure kanjeng Nabi, pengen maris ning anure kanjeng Nabi, kang bagi kanjeng Nabi, anure kang bagi kanjeng Nabi, yen kabagi bagan melarat tetap sugih, yen kabagi bagan melarat
tetap soge kang aran soge bunga susah eling Allah serta manut perintah Rasulullah serta nurut perintah Rasulullah ya Muhammad ya salam nuhun rahmat serta salam ning Kanjeng Nabi serta khalifah ahli Nabi Siti Khadijah ya Muhammad ya salam nun rahmat serta salam ning Kanjeng Nabi ning hadapan ayo matur mumpung ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ahli baiti wa ummatihi syai'u lillahi lahu wa lahunna wa lahumul fatihah. Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Habibi wa Sayyidi Khalifah Rasul abdi umat yang bodoh yang salah nuhun gandul nuhun syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuhun musizate para nabi-nabi sedaya nuhun karomate para wali-wali sedaya nuhun pitulunge para malaikat-malaikat sedaya disuwunaken dumateng Allah Rabbul Alamin khususan nuhun syafaate nuhun karomate nuhun barokai Sayyidi Syekhunal Mukarram kaula nuhun dipun paringi tetap iman Islam selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda anis sahabah. Ya Rabbi warda anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi
وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سميع دعانا، يا ربي بلغنا نزور. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي تغشانا بنوره، يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك، يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارزقنا الشهادة، يا ربي حطنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واصلح كل مصلح، يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي نختم بالمشفع، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية الله مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه. يا رسول الله وأثني بحمد موارده سائغة هنية الله ممتضيا من الشكر الجميل مطايا. يا رسول الله وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية الله المنتقل في الغرر الكريمة والجبال. يا رسول الله وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية الله ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. يا رسول الله وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية الله وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه. يا رسول الله وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا الله ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه. يا رسول الله وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية الله فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله ثنية الله. ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا يا رسول الله. ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية الله. إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما يا رسول الله. ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش الله. وإليه تنسب البطون القرشية الله. وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى يا رسول الله. ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس الله. وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية الله. وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى يا رسول الله. ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية الله. ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وبا يا رسول الله. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية الله. إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى يا رسول الله. فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الذرية الله. وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد سدد وفخار أنت فيه اليتيمة العسماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية الله. أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني وروى حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد سونا لاسمه تركوا صفا فلم يصبهم عاره
من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية الله وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية الله وأظهر جسمه وروحا بصورته ومقناه يا رسول الله قاله إلى مكاره من صدافة آمنة زهرية الله وخصها قريب المجيب بأن يكون أما للمصطفى يا رسول الله ونودي في السماوات والأرض بجميلها لأنواره ذاتية الله وصبا كل صيب لهبوب نسيم صبا يا رسول الله وقوسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات خلالا سندسيا الله وإناعات الثمار أدنى شجر لجاني جنة يا رسول الله ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية الله وخرت العشيرة والأسنام على وجوه والعفوة يا رسول الله والتبا سرت وخسور المشارق والمغارب والدوابها البحرية الله وتهشت العوالم من السرور كأس خمية يا رسول الله وبصرات الجن بانتلال الزمان وانتكهات الكهانات ورهبة الرهبانية الله ولهج بخيره كل خير خبير وفي خلا حسنه يا رسول الله هونئت أمه في المناف فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالم والخير البرية الله وسمه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد قبا عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه الله ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية الله توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله يا رسول الله كان قد اجتاز بأحواله بني عدي من الطائفة النجارية الله ومكث فيهم شهرا شقيما يعانون شقمه وشكواه يا رسول الله ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية الله وآن للزمان أن ينجلي عنه الصدى يا رسول الله حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسمة من الحديرة القدسية الله فأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نور يتلألأ سنا
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاعتفت منه البدور مثل حسن ما رأينا خطايا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت سر وقالي أنت من صدوري الله يا نبي أم عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي اللهم محمد صل وعلى عليه يا هيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين الحسن ثم الحسين للنبي رد العين نورهم كالقمر جدهم صلى عليه جمن برجمن فاطمة kawin ambil pengantin di tanah Rasul Jibril turun bawa mas kawin ditentukan Allah Rabbul Alamin Maulana ya Maulana ya Sami' do'ana bihormat Nabi Muhammad
مولانا يا مولانا يا سميع دعاءنا بحرمة ست خديجة استجيب استجيب دعاء أنا مولانا يا مولانا يا سميع أنا بحرمة ست فاطمة استجيب استجيب دعاء أنا مولانا يا مولانا يا سميع دعاءنا بحرمة سيدنا علي استجيب استجيب دعاء أنا مولانا يا مولانا يا سميع أنا بحرمة حسن حسين استجيب استجيب دعاء أنا مولانا يا مولانا يا سميع دعاءنا بحرمة شيخنا المكرم استجيب استجيب دعاء أنا يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدنا ننتجر منك شفاعة عند رب العالمين سيدنا بشرا لك بشرا بل هو قد يكون أجل سيدنا محمد بشرا لك البشر بل هو قد يكون من الحجر سيدنا محمد بشر لك البشر بل هو كاليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فذكر الله كثيرا الحمد لله أنسال فضل لبنgen فضل angsal fadole pangeran Allah paring rahmat salam kanugrahan Allah paring rahmat salam kanugrahan amin amin ya Allah Rabbul Alamin Allah Rabbul Alamin